Halo, Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Laila Listiana Ulia, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, jurusan Psikologi UNES. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai budaya organisasi. Nah, sebenarnya apa itu budaya dan bagaimana kaitannya dengan organisasi? Kita akan pelajari di sini. Oke, nah ketika nanti teman-teman mempelajari mata kuliah ini, teman-teman diharapkan akan mampu menjelaskan mengenai berbagai macam hal, yaitu tentang konsep dasarnya, fungsinya, karakteristik, tingkatan, jenis, pengukuran, pengelolaan, dan pembentukan dari budaya organisasi. Dan nanti untuk yang poin 3, teman-teman juga akan diharapkan mampu untuk menganalisis penerapan budaya organisasi di sebuah organisasi maupun perusahaan yang nantinya itu akan tercermin dalam tugas yang akan saya sampaikan nanti. Ya, untuk poin 1 dan 2 akan saya jelaskan dalam proses pembelajaran ini. Oke, nah sebelumnya saya sudah memberikan link untuk teman-teman bisa menonton YouTube ya tentang budaya organisasi di Google dan juga di dunia militer. Dalam hal ini adalah TNI, Tentara Negara Indonesia ya, kalau nggak salah ya. Oke, nah di TNI itu teman-teman bisa lihat apakah kedua budaya ini sama atau berbeda. Nah, coba teman-teman lihat di Google bagaimana cara karyawan ini berpakaian, bagaimana cara karyawan ini berkomunikasi, bagaimana coba teman-teman lihat dari proses observasi di link YouTube tersebut, bentuk bangunannya, ya, fasilitas apa saja yang ada di sana, bagaimana sistem rewardnya di sana, teman-teman akan bisa lihat ya. Nah, kemudian bandingkan dengan yang ada di TNI, ya, teman-teman akan melihat bahwa mereka berpakaiannya seragam, ya, tidak se-casual di Google. Ini akan memberikan dan di TNI juga ada atribut-atribut tertentu, yaitu seragam yang sama, ada topi, ada kacamata, mereka memakai senjata tertentu ya, dan mereka memakai sepatu yang khusus, bukan sepatu flat ya, ataupun sepatu high heels, tapi mereka pakai sepatu boot yang khusus dipersiapkan untuk melindungi diri mereka. Nah, sebenarnya dari atribut-atribut itu ingin menyuarakan sebuah nilai tertentu tentang budaya yang mereka anut. Oke, selanjutnya. Nah, kalau teman-teman di pertemuan sebelumnya telah belajar tentang kerangka MSDM yang kita ketahui bahwa itu mempunyai banyak sekali fungsi HR ya, dan di atasnya itu adalah visi bisnis dan letak budaya ada di atasnya. Dia itu menyelubungi semua fungsi HR sehingga dia bisa bekerja dengan optimal. Kita akan pelajari di konsep dasarnya ya. Budaya organisasi itu dibangun dan diciptakan oleh pendirinya atau dalam hal top management, misal direksi, jajaran manajer, seperti itu. Nah, falsafah ini fungsinya untuk apa? Untuk menjadi pedoman bawahan dalam melaksanakan tugas. Ya, jadi kalau bawahan ini melakukan suatu tugas, kembali pedomannya adalah budayanya seperti apa. Ya. Dan jika nilai-nilai ini terimplementasi selama bertahun-tahun, maka diyakini sebagai budaya organisasi. Kembali lagi bahwa budaya merupakan sebuah atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini nggak mungkin secara instan ya, dalam waktu satu malam jadi budaya gitu, nggak mungkin. Karena dia dalam proses yang lama, bertahun-tahun. Oke, selanjutnya, konsep dasar. Nah, budaya ini mengarahkan anggotanya nih kalau ada masalah, diselesaikan dengan mengacu pada budayanya. Dan ini juga bisa menjadi alat penentu, mau kemana sih perusahaan ini menuju gitu ya, tentang visinya, mengarahkan apa yang boleh, apa yang tidak, dudonya seperti apa.
membantu mengelola SDM, dan mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Nah, ini 10 karakteristik menurut Robbins ya. Kita cek ada 10. Di sini ada 10 karakteristik ini yang membedakan ciri atau budaya yang satu dengan yang lain. Oke, contoh pertama, inisiatif individual adalah tingkat kebebasan berinisiatif. Sejauh mana anggota organisasi tersebut dibolehkan untuk berinisiatif. Misal, kalau kita pakai studi kasus ya, di kasusnya tentara, kalau sedang ada pertempuran ya di medan perang, di barisan depan itu kan biasanya ada prajuritnya dan komandan atau kaptennya ada di belakangnya. Jadi prajurit ini akan melakukan sesuai dengan perintah komandan ya. Boleh nggak kira-kira sebelum ada perintah prajuritnya itu berinisiatif, aku mau nembak gitu, padahal belum ada perintah untuk nembak? Tidak boleh. Jadi tingkat inisiatifnya rendah. Memang dibuat rendah, berbeda dengan di Google. Di Google, ketika proses pembuatan pekerjaan mereka, produktivitas mereka, itu sangat mengedepankan inisiatif. Kenapa? Ya, mereka menganggap karyawannya sebagai aset ya, untuk mengembangkan perusahaan. Dan ini dibantu oleh ide-ide brilian dari para Googlers. Ya, Googlers ya istilahnya ya. Karyawan Google. Seperti itu. Jadi inisiatifnya sangat tinggi. Jadi di poin pertama saja itu sudah ada perbedaan ya antara organisasi A dan B. Yang kedua, risk tolerance. Toleransi resiko, pengambilan resiko seperti apa ya? Ada yang memang pengambilan resikonya dibuat seminim mungkin terkait dengan jiwa seseorang. Misal di praktek organisasi di rumah sakit, tingkat toleransinya dibuat serendah mungkin. Sebisa mungkin resikonya kecil karena bisa menyangkut keselamatan pasien. Nah, kalau di perusahaan yang lain, bisa perusahaan yang bergerak di bidang asuransi ya atau pelelangan saham, pasti dia akan mengambil punya toleransi pengambilan risiko yang lebih tinggi. Karena harapannya kalau risiko yang lebih tinggi yang akan diambil, hasil yang diambil juga yang lebih besar. Begitu. Pun dengan direksi arahan, bagaimana arahan dari atasan ke bawahan ini, jelas atau enggak ya? Clear atau enggak? Atau bebas, mau fleksibel, tanpa arahan, bebas untuk melakukan apapun. Integrasi, penggabungan unit-unit dalam organisasinya gimana? Apakah tingkat kerjasamanya tinggi, manajemen support, ya? Lalu juga ada kontrol, pengawasan, sejauh mana pengawasan dari atasan ke bawahan, identitas, sejauh mana mereka mengidentifikasi dirinya sendiri, sistem penghargaannya, bentuk-bentuknya seperti apa, itu juga akan mempengaruhi A dan B berbeda budayanya. Serta ada toleransi konflik dan pola komunikasi nih antara atasan dan bawahan. Oke, selanjutnya ini yang tak kalah penting, yaitu tingkatan budaya organisasi. Ya, ini bagaikan sebuah gunung es. Teman-teman lihat di atas, ini yang terlihat tapi kecil ya, yang tampak itu kita sebut sebagai artefak, sesuatu yang terlihat dan terdengar. Apa saja, misal bentuk gedung, layout ruangan, cara berpakaian, cara komunikasi, gaya kepemimpinan, dan pengambilan keputusan, itu akan mencerminkan sebuah nilai-nilai yang termuat dalam organisasi itu. Karena nilai-nilai ini sangat besar dan terpendam dalam lautan. Jadi kalau ini tidak disadari, hal yang wajar gitu. Dan ini diupayakan untuk semua anggota menyadarinya. Ya, ini terkait dengan keyakinan, nilai-nilai, perasaan, harapan di bagian yang tidak tampak, yaitu expose, value, dan basic underlying. Nah, nanti kita akan belajar nih cara untuk memberikan penerapan dari ini. Misal tadi kalau misalnya di Google, oh iya dia cara berpakaiannya non formal, casual, boleh pakai cats, gedungnya juga colorful, minim sekat, cara berkomunikasi juga bebas, begitu. Nah ini tentu akan berbeda dengan yang di tentara. Kalau di Google berarti dengan artefak seperti itu akan mencerminkan apa?
nilai-nilai inovasi, kreativitas, freedom, kebebasan, ya, dan lain sebagainya. Kalau di tentara dengan adanya seragam, ya, menunjukkan bahwa adanya kedisiplinan, keteraturan, prosedural, dan lain sebagainya. Oke, next kita akan belajar tentang ciri-ciri nih. Gampangannya ini ada 4 ciri, ada 4 tipe dari budaya organisasi ya. Ada klan, adokrasi, market, dan hierarki. Gampangnya nih, kalau klan karena simbolnya itu love, cinta, ini nilai-nilai yang diutamakan adalah nilai-nilai kekeluargaan, sifat saling berbagi, empati, keakraban, gitu. Jadi biasanya pemimpin ini dianggap sebagai orang tua atau yang dituakan. Ya, biasanya ini ada di perusahaan-perusahaan seperti BUMN, ya, di perusahaan pemerintahan, ya, terus di pemerintahan PNS begitu. Itu juga biasanya menganut budaya klan. Atau di perusahaan-perusahaan keluarga, ya itu juga ada. Nah, kemudian di adokrasi. Nah, ini terkait dengan ciri mereka. Mereka berubah sangat cepat, adaptif, dan fleksibilitas menyesuaikan dengan tuntutan yang tidak pasti. Yang sudah kita pelajari di FUKA ya. Bahwa mereka ini mengedepankan nilai-nilai inovasi, keberanian, pengambilan risiko yang sangat tinggi. Gitu. Nah, selanjutnya di market. Dia ini memfungsikan dirinya sebagai pasar, ya. Jadi dia ingin berorientasi pada hasil dan tolak ukur kesuksesannya dari market share. Sejauh mana dia bisa mengambil proporsi produknya ini bisa menguasai pasar, gitu. Nah, terakhir hierarki. Ini identik dengan formalitas terstruktur. Perlu adanya sesuatu aturan dan kebijakan formal, gitu. Nah, ini biasanya ada di seperti tadi tentara, mungkin ada di organisasi lain, gitu. Nah, ini pengukurannya bisa memakai OCHAI, salah satunya ya. Diukur nih udah sesuai atau belum sih gap-nya, gitu ya. Budaya yang ada dengan budaya yang diharapkan sudah match belum. Nah, kita coba cek, gitu ya, pakai alat. Nah, ini di PT Swara Swanti, rekan saya manajer di sana telah melakukan riset ya tentang budaya di sana. Hasilnya seperti ini nih. Nah, ada 2 budaya mereka itu adalah klan, kekeluargaan, tapi sebenarnya mereka juga mengharapkan adanya budaya hierarki. Artinya, meskipun mereka klan, meskipun mereka berasaskan kekeluargaan, tapi perlu adanya sistem atau prosedural yang bisa mengontrol pekerjaan mereka agar tetap produktif. Nah, ini toolsnya ada 3 tools. Dengan cara adalah merekrut karyawan yang culture fit. Jadi ketika kita rekrutmen, kita mencari karyawan yang sesuai dengan budayanya, itu akan lebih produktif. Nah, ini cara mengelolanya ada 1, 2, 3 tentang taking advantage. Jadi yang pertama adalah kita menelaah lagi budaya apa aja yang ada dalam organisasi dan optimalkan, lalu distribusikan, internalisasikan ke karyawan agar mereka merasa terlibat. Kedua adalah proses sosialisasi, menginternalisasikannya dengan melakukan sosialisasi. Biasanya ada agent of change-nya. Dan yang ketiga adalah managing simbol. Jadi kalau mau mengubah organisasi, bisa dilakukan pertama kali dengan mengubah simbolnya, karena logo, simbol itu akan termasuk ke dalam nilai-nilai budaya organisasi, mencerminkan budaya mereka. Seperti simbol burung Garuda Indonesia itu mencerminkan tentang budaya Indonesia yang kekeluargaan dan lain sebagainya. Nah, ini proses pembentukannya. Pertama, penyusunan survei nilai, lalu internalisasi nilai-nilai budaya ini, pembentukan agen perubahan, biasanya ini adalah di kalangan manajerial, dan nanti menyusun rencananya agar bisa membuat sebuah kebijakan yang menjaga budaya organisasi itu tetap bisa terjaga. Oke, sekian teman-teman, ini daftar pustakanya, nanti teman bisa merujuk ke sana. Sekian pemaparan dari presentasi budaya organisasi saya. Jika nanti akan ada yang ditanyakan, boleh nanti didiskusikan setelah ini di Elena. Terima kasih atas
waktunya untuk bisa belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.